teman-teman, kita akan memasuki bagian pembahasan. Nah, sebelum kita masuk mengenai pengertian kepemimpinan demokratis, tentunya alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa itu gaya kepemimpinan. Jadi, menurut Toha Miftah, kepemimpinan adalah norma perilaku yang digunakan seseorang pada saat orang tersebut mencoba mempengaruhi orang lain seperti yang ia lihat. Selanjutnya yaitu kita akan membahas mengenai macam-macam kepemimpinan. Jadi di dalam kepemimpinan ini terdapat beberapa gaya ya. Yang pertama yaitu gaya kepemimpinan otoriter. Kedua yaitu kepemimpinan demokratis. Ketiga kepemimpinan yang bebas. Keempat kepemimpinan karismatik. Kelima kepemimpinan paternalistik. Nah, selanjutnya sebetulnya apa sih demokratis itu? Dan seperti apa sih kepemimpinan demokratis itu? Kepemimpinan demokratis ialah gaya kepemimpinan seseorang pemimpin yang menghargai karakteristik dan kemampuan yang dimiliki oleh setiap anggota organisasi. Jadi di dalam kepemimpinan demokratis ini, seorang pemimpin akan menghargai karakteristik serta kemampuan yang dimiliki oleh anggotanya. Selanjutnya, kita akan mengetahui apa saja sih kekuatan utama dalam kepemimpinan demokratis ini. Jadi, pada gaya kepemimpinan demokratis ini terdapat koordinasi yang kuat atau pekerjaan yang diemban masing-masing bawahan, sehingga kekuatan utama bukan pada pimpinan, melainkan partisipasi aktif dari semua anggota. Rasa tanggung jawab internal pada masing-masing bawahan juga menjadi salah satu dasar gaya kepemimpinan ini. Selanjutnya yaitu ciri kepemimpinan demokratis. Nah, seperti kepemimpinan yang lain, tentunya setiap kepemimpinan itu mempunyai ciri-ciri masing-masing ya. Jadi, setiap gaya kepemimpinan tentunya mempunyai hal-hal yang membedakan daripada gaya kepemimpinan yang lainnya. Begitu pula dengan kepemimpinan demokratis. Ciri kepemimpinan demokratis. Ciri yang pertama ialah wewenang pimpinan tidak mutlak. Ciri yang kedua ialah terdapat pelimpahan sebagian wewenang kepada bawahan. Keputusan atau kebijakan dibuat secara bersama antara pimpinan dan bawahan. Yang ketiga, komunikasi berlangsung timbal balik. Keempat, pengawasan dilakukan secara wajar. Kelima, prakarsa datang dari pimpinan maupun bawahan. Yang keenam, penyaluran aspirasi bawahan secara luas. Selanjutnya, yang ketujuh yaitu tugas diberikan bersifat permintaan. Selanjutnya kesembilan, pujian dan kritik seimbang. Kesepuluh, pimpinan mendorong prestasi bawahan. Kesebelas, kesetiaan bawahan secara wajar. 12, memperhatikan perasaan bawahan. Dan yang terakhir, suasana saling percaya, menghormati, dan menghargai. Selanjutnya yaitu faktor-faktor gaya kepemimpinan demokrasi. Faktor-faktor gaya kepemimpinan demokrasi. Nah, menurut Nugroho A ada 4 macam. Yang pertama yaitu keputusan dibuat bersama antara pelatih dan atlet. Yang kedua, terdapat suasana saling percaya, saling menghormati, dan saling menghargai. Selanjutnya, pelatih mendorong prestasi sempurna para atlet dalam batas kemampuan secara wajar. Dan yang terakhir yaitu pujian dan kritik selalu seimbang. Kelebihan gaya kepemimpinan demokrasi. Yang pertama yaitu lebih memperhatikan bawahan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua, semua kebijaksanaan terdapat pada kelompok diskusi dan keputusan diambil dengan dorongan dan bantuan dari pemimpin. Yang ketiga, kegiatan-kegiatan diskusi, langkah-langkah umum untuk tujuan kelompok dibuat. Dan
Dan jika dibutuhkan petunjuk-petunjuk teknis, pemimpin menyerahkan 2 atau lebih alternatif prosedur yang dapat dipilih. Yang keempat, para anggota bebas bekerja dengan siapa saja yang mereka pilih dan pembagian tugas ditentukan oleh kelompok. Selanjutnya, yang kelima, menekankan 2 hal yaitu bawahan dan tugas. Yang keenam, pemimpin adalah objektif atau fact-minded dalam pujian dan kecamannya dan mencoba menjadi seorang anggota kelompok biasa dalam jiwa dan semangat tanpa melakukan banyak pekerjaan. Tentunya kalau ada kelebihan pasti ada kekurangan. Nah, di sini tidak banyak sih sebetulnya kekurangan dari kepemimpinan demokratis, tapi kekurangan ini wajib kita simak juga ya teman-teman. Yang pertama yaitu proses pengambilan keputusan akan memakan waktu yang lebih banyak. Mengapa demikian? Karena biasanya kepemimpinan demokratis ini ketika mengambil suatu keputusan membutuhkan musyawarah. Dan dengan musyawarah ini biasanya membutuhkan waktu yang agak lama. Selanjutnya yang kedua yaitu sulit mencapai kesepakatan. Kembali lagi, kenapa sih kok sulit mencapai kesepakatan? Ya karena tadi musyawarah itu kan melibatkan banyak orang. Tentunya banyak sekali ide-ide atau gagasan-gagasan dari banyak orang sehingga harus dipertimbangkan terlebih dahulu sebelum disepakati. Selanjutnya, penerapan gaya kepemimpinan demokratis. Kepemimpinan demokratis ini sangat cocok diterapkan pada karyawan yang mempunyai inisiatif atau kreativitas yang tinggi, sehingga tanpa komando dari pimpinan akan selalu muncul ide-ide yang brilian dari karyawan guna mengembangkan organisasi tersebut. Selain itu, juga cocok diterapkan pada karyawan yang mempunyai tanggung jawab yang tinggi, karyawan yang patuh pada aturan, tidak suka berbuat onar, mempunyai rasa toleransi yang tinggi, dan yang paling penting mampu bekerja sama dalam satu tim. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Alhamdulillah, pembahasan mengenai model kepemimpinan demokrasi kali ini sudah selesai. Semoga apa yang kita bahas kali ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa di-share ilmunya ke teman-teman yang lainnya ya, supaya